Minasan konnichiwa, Muzukashi no Muro Nasu desu. Baik, video kali ini melanjutkan latihan kemarin ya, masih dengan di LPTN 5 dan materinya tentang partikel juga ya. Di sini akan ada 10 soal, jadi buat teman-teman yang mau latihan di pause dulu, coba dikerjakan dulu, setelah itu kita cocokkan ya. Oke, langsung aja kita mulai. Yang pertama, Heya ni nani nani denki o keshite kudasai. Oke, partikel yang tepat apakah ni, apakah to, apakah apakah no? Heya itu kamar, denki itu lampu. Jadi lampu kamar, keshite kudasai, tolong matiin. Tolong matiin lampu kamar. Partikel yang cocok, yang berfungsi sebagai penghubung kata benda, itu ada dua. Ya, di sini to juga bisa menghubungkan kata benda atau no. Ya, bedanya to itu artinya dan. Ya, kalau no, dia tidak mempunyai arti, hanya fungsinya untuk menerangkan dan diterangkan. Ya. Jadi ini yang tepat adalah no. Ya, heya no denki artinya lampu kamar. Kalau to itu dan. Misalnya doyobi to nichiyobi. Kalau ni dan di sini kurang sesuai ya. Jadi jawaban yang tepat adalah no. Berikutnya nomor 2. Nihongo nani nani hanashimashou. Hanashimasu berbicara. Hanashimashou mengajak berbicara menggunakan bahasa Jepang. Partikel yang mempunyai makna menggunakan. Kira-kira apa? Pertama itu salah ya, karena itu untuk tujuan. To itu dan tadi atau bersama. Ni ada banyak maknanya, di sini tidak cocok. Ni itu bisa kepada, bisa dari. Ya, tapi di sini yang paling tepat yaitu de ya, menggunakan. Misalnya makan menggunakan tangan ya, tede gohang o tabemasu, atau menggunakan sendok, spoon de tabemasu ya. Ini menggunakan bahasa Jepang. Nihongo de hanashimashou. Tapi tidak harus diartikan menggunakan, bisa juga kayak dalam gitu ya. Saya menulis laporan dalam bahasa Jepang. Nihongo de reporto o kakimasu misalnya. Selanjutnya yang nomor 3. 30 分 nani nani machimashita ga basu wa kimasen deshita. 30 menit machimashita menunggu ya, basu wa kimasen deshita. Busnya tidak datang. Mungkin teman-teman akan bingung antara goro dengan gurai ya, karena secara makna itu sama. Nado dan shika ini beda ya, shika itu artinya hanya, nado dan lain-lain. Goro dan gurai artinya itu sama-sama kira-kira atau sekitar. Nah, bedanya apa? Kalau goro itu digunakan untuk waktu. Ya, misalnya sekitar jam 1, sekitar tanggal 15, sekitar tahun depan. Sedangkan gurai itu untuk jumlahnya. Jumlah waktu juga bisa, jumlah barang juga bisa. Ya. Misalnya kalau ini jumlah waktunya 30 menit. Jadi yang benar itu gurai ya. Jadi saya menunggu kira-kira 30 menit. 30 gurai. Jadi tidak bisa menggunakan goro ya, karena goro ini waktu bukan jumlah. Berikutnya yang nomor 4. Watashi wa kazoku nani nani tegami o moraimashita. Watashi wa saya, kazoku keluarga, tegami itu surat, moraimashita menerima. Saya menerima surat dari keluarga, berarti artinya kan ya. Gak mungkin saya menerima surat kepada keluarga, tapi dari keluarga. Nah, ini saya rasa gampang ya, teman-teman pasti bisa. Yang artinya dari itu cuman satu ya, yaitu kara. Nah, ini nggak mungkin o, nggak mungkin nggak mungkin ya juga. Baik, seperti itu untuk yang nomor 4. Berikutnya yang kelima. Ototo wa isha nani nani narimashita. Isha dokter, ototo adik laki-laki. Narimashita menjadi. Jadi adik laki-laki saya jadi dokter. Oke, menjadi dokter. Isha o narimashita atau isha de narimashita, isha ni narimashita atau isha no narimashita. Ini pilihannya cuma satu ya, yaitu ni. Ya, yang tepat itu partikelnya ni, isha ni narimas. Narimashita kalau lampau. Ya, jadi menjadi itu partikelnya adalah ni. Misalnya di sini menjadi dokter atau menjadi cantik juga sama, kirei ni narimashita. Menjadi terkenal misalnya, yumei ni narimashita. Ya, menjadi untuk kata benda dan kata sifat na menggunakan ni ya. Kalau kata sifat i beda ya, bukan pakai ni. Misalnya menjadi dingin, samui dengan narimashita, bukan samui ni narimashita, tapi samuku narimashita. Itu ya. Itu bukan partikel tapi ya, perubahan bentuk kosakatanya. Samuku narimashita. Oke, selanjutnya yang nomor 6. Yang mau ngerjain dulu silakan di pause, dikerjain, setelah itu kita cocokkan ya. Baik, yang nomor 6, jitensha nani nani gakko e ikimasu. Ini gampang ya. Gakko ikimasu, pergi ke gakko, sekolah, jitensha, sepeda. Berarti pergi ke sekolah menggunakan sepeda ini.
Nah, partikel yang mempunyai makna menggunakan sama kayak tadi ya. Makan pakai tangan, menulis laporan menggunakan bahasa Jepang. Ya, partikelnya cuma satu, yaitu D ya. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat, tadi sudah keluar soalnya mirip seperti itu. Tapi di sini adalah alat transportasi yang digunakan. Jadi bukan ni, bukan ga, bukan no. Ya, jitensha de gakko e ikimasu. Berikutnya yang nomor 7. Haha wa ryori nani nani jouzu desu. Jouzu artinya pandai, ryori masak, haha ibu. Jadi ibu saya pandai masak artinya. Jouzu, kalau teman-teman ingat di Minano Nihongo bab 9 kalau nggak salah, ya penggunaan jouzu di situ dijelaskan. Partikel yang digunakan bersama dengan jouzu apa? Itu sama seperti suki, sama seperti wakarimas, sama seperti arimas. Ya, partikel yang digunakan adalah ga. Jadi haha wa ryori ga jouzu desu. Ya, ibu saya pandai masak. Bukan ryori yo jouzu karena bukan kata kerja, tidak bisa menggunakan o. D juga bukan alat ya, bukan menggunakan juga. Ni juga bukan ya. Jadi yang tepat adalah ga. Ga di sini sebagai penanda objek juga ya. Dia pinter ngapain? Pinter masak, pinter main tenis, pinter nyanyi ya. Pokoknya dia pandai ngapain itu pakai partikel ga. Selanjutnya yang nomor 8. Kyoshitsu ni wa dare nani nani imasen deshita. Kyoshitsu ruang kelas. Di ruang kelas dare siapa, imasen tidak ada ya. Di ruang kelas tidak ada siapa. Maksudnya di kelas nggak ada siapa-siapa. Ini juga cukup simpel. Mungkin teman-teman pasti tahu partikel yang digunakan ini apa. Apakah ni, apakah wa, apakah mo, apakah ga. Oke, nggak ada siapa-siapa itu sama kayak nggak pergi kemana-mana, nggak makan apa-apa. Ya, partikel yang digunakan adalah mo ya. Kalau nggak makan apa-apa, nani mo tabemasen deshita. Atau nggak kemana-mana, dokomo ikimasen deshita. Nah, ini nggak ada siapa-siapa, daremo imasen deshita. Selanjutnya yang nomor 9. Ryori nani nani hon o kaimashita. Ryori masak, hon buku. Kaimashita membeli. Membeli buku masak. Oke, buku masak. Dua kata benda dihubungkan dengan partikel apa kira-kira? Buku masak. Ini juga materi dasar banget. Di awal ketika belajar bahasa Jepang itu pasti akan diajarin partikel ini dulu, selain partikel wa dan partikel ka gitu ya. Jawaban yang tepat adalah partikel no ya. Ryori no hon, buku masak. No mempunyai fungsi menerangkan dan diterangkan ya. Jadi dia tidak mempunyai arti tertentu di sini. Ryori no hon maksudnya buku masak. Baik, satu lagi terakhir, nomor 10. Juji nani nani aimashou. Aimashou ngajak ketemu. Ayo bertemu juji jam 10. Partikel untuk nandain waktu, nandain jam. Apakah o, apakah d, apakah ni, apakah wa? Oke, ini saya rasa juga gampang ya. Yang pasti bukan o, meskipun ini ada kata kerja, tapi aimashou ini dia tidak memerlukan objek, jadi tidak menggunakan o. Kemudian bukan D juga. D bisa bermakna dengan atau menggunakan gitu ya. Jadi yang benar adalah juji ni ya. Juji ni aimashou. Sebagai penanda waktu, hari, ataupun tanggal, tahun, itu partikel yang digunakan adalah ni. Kalau dalam bahasa Indonesia, ni ini mirip seperti pada ya. Pada pukul 10. Pada hari apa, pada tanggal apa, pada tahun berapa, pada bulan apa. Itu semua pakai ni nantinya. Jadi kalau mengingatnya yang ada angkanya itu biasanya pakai partikel ni. Ya seperti jam atau tanggal atau bulan, tahun itu kan ada angkanya ya, mengandung unsur angka. Kalau yang nggak ada angkanya nggak pakai partikel ni. Seperti besok, kemarin, tahun depan, bulan depan, minggu depan itu kan tidak ada angkanya. Hanya keterangan waktu saja. Jadi tidak menggunakan astani atau raishuni, itu tidak ya. Oke, jadi seperti itu untuk materi kali ini. Gimana teman-teman? Ada yang benar semua? Kalau benar semua berarti udah bagus ya. Kalau masih ada yang salah, ya tinggal dipelajari lagi aja. Bagian yang salah itu kira-kira yang apa? Dicari tahu lebih lanjut lagi. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa, mata.